Halo adik-adik, selamat sore. Ketemu lagi hari ini, hari Minggu yang penuh dengan sukacita tentunya. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Puji Tuhan, haleluya. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, saat ini kami menyiapkan hati dan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan kami dengarkan melalui online sore hari ini. Engkau berkati Tuhan semua anak-anak-Mu yang saat ini mengikuti sekolah minggu. Engkau jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan hati kami dapat memahami apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sore hari ini kita mau belajar tentang bagaimana ya cerdas, ya bijaksana, ya kuat. Oke? Tapi kita buka dulu Alkitab kita. Nih, Mbak Ena udah siapkan Alkitabnya. Kita mau belajar dari Yeremia. Yeremia itu perjanjian apa ya kira-kira? Siapa yang tahu? Betul, perjanjian lama. Ya, Yeremia 9 ayatnya yang ke-23 dan ke-24. Yeremia 9 ayat yang ke-23 dan ke-24. Dibacakan Mbak Enda ya, pelan-pelan. Yang sudah bisa baca boleh baca bersama-sama. Kalau yang belum bisa baca, mendengarkan kakak-kakaknya atau teman-temannya yang di samping kanan kiri yang sudah bisa baca. Kalau tidak ada teman di kanan kiri, orang tua boleh bisa dibantu untuk membacakannya. Ingat, tetap jaga jarak ya ketika nanti sekolah minggunya di rumah bareng-bareng ya. Oke, kita baca bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang yang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu disukai, demikianlah firman Tuhan. Bagus ya ayatnya ya. Kita diingatkan bagaimana kita tidak boleh, intinya tidak boleh apa tadi? Sombong, betul. Nih Mbak Ena punya cerita, bagus banget nih. Pada suatu sore ada seorang pemuda nih. Pemuda yang gak punya pekerjaan, dia nganggur. Wah padahal perutnya lapar sekali. Aduh, lapar sekali perutku. Aku tidak punya pekerjaan. Bagaimana aku bisa punya uang dan bagaimana bisa membeli makanan? Kata pemuda itu. Tubuhnya besar, kuat dia. Dari lihat badannya saja, pasti dia seorang yang pasti dia punya kekuatan yang luar biasa. Akhirnya ketika dia duduk di pinggir jalan, ada seorang laki-laki yang punya penampilan yang rapi. Dia bertanya kepada pemuda itu, apa yang kamu lakukan di pinggir jalan? Ini Tuan, saya baru berpikir apakah pekerjaan yang cocok untuk saya. Karena saat ini saya membutuhkan pekerjaan, membutuhkan uang untuk makan Tuan, kata pemuda tadi. Akhirnya seorang pria yang tadi berpakaian rapi ternyata dia seorang yang kaya raya. Tapi dia biasa saja, pakainya tetap sopan, tidak bermewah-mewah. Akhirnya dia menawarkan sebuah pekerjaan. Maukah kamu ikut aku
Sepertinya badan kamu cocok dengan pekerjaan yang akan aku berikan, kata seorang yang kaya tadi. Si pemuda, oh iya, betulkah seperti itu? Kata pemuda, oke, aku mau ikut. Akhirnya pemuda ikut ke rumahnya si kaya. Terkejutlah si pemuda. Dia melihat si kaya tadi pakaiannya biasa saja. Sederhana sekali. Tetapi ketika dia masuk ke rumahnya, semuanya serba mewah sekali. Nah, ketika si kaya sudah masuk ruangan, dia keluar lagi. Karena si pemuda tadi maunya menunggu di luar saja. Dia keluar membawa sebuah kapak. Bingung pemuda. Tuhan, kapaknya untuk apa? Baiklah, seperti ini nanti kerjanya. Karena badan kamu besar, sepertinya kuat. Sebelum kamu menggunakan kapak ini, kamu akan kuberi makan biar tambah kuat. Oh, beres Tuhan, saya akan semua perintah Tuhan akan saya laksanakan, kata si pemuda. Nah, setelah si pemuda disuruh makan, kenyang, mereka berjalan ke sebuah ladang yang sangat luas. Banyak pohon-pohon di situ, berhektar-hektar. Akhirnya si orang kaya tadi bilang, ini ladang pohonku, tapi aku tidak punya tenaga untuk menebangnya. Dan kamu punya tenaga yang kuat. Pakailah kapak itu untuk menebang pohon itu. Aku akan memberikan upah yang sepadan dengan hasil pekerjaanmu, kata si kaya. Si pemuda senang sekali. Iya, aku gak usah berpikir, gak usah capek-capek mikir, pokoknya asal tebang, udah selesai, aku dapat uang, bisa beli makanan, bisa beli sesuatu. Setiap hari pertama, hari kedua, banyak pohon yang bisa ditebang oleh pemuda itu. Tuhan, aku bisa menebang 5 pohon sehari. Wah, hebat, kata si orang kaya. Seminggu berikutnya, Tuhan, saya bisa sehari 7 pohon. Oh, hebat sekali kamu, keren. Minggu ketiga, 10 pohon Tuhan. Wah, semuanya sempurna penebangannya. Tidak ada yang rusak di kanan kirinya. Wah, kamu benar-benar hebat, kata si orang kaya. Setelah 1 bulan, sekeras apapun dia menebang pohon dalam 1 hari, dia cuma bisa menebang 5 pohon. Sekeras apapun dia menancapkan kapaknya, sampai berpeluh-peluh, keringatnya mengucur, tenaganya habis, dia makannya tambah sebakul, tetapi tidak bisa menebang pohon secepat awal yang tadi, minggu-minggu pertama. Bingung si pemuda. Dia berpikir, kenapa? Apakah aku sudah tidak punya kekuatan yang bisa kubanggakan lagi? Kenapa malah menurun? Bukannya tambah, kemarin kan sudah 10. Harusnya sekarang bisa sampai 15 per hari. Tetapi kenyataannya malah turun lagi 5 sehari. Sekeras apapun aku mengejar waktu, tidak boleh sampai sore, tetapi tetap 5 saja yang bisa aku tebang. Bingung si pemuda. Sampai rumah, dia lapor kepada si orang kaya. Tuhan, maaf, mungkin kekuatanku sudah habis. Karena minggu ini aku tidak bisa memenuhi target yang harus aku potong. Kayu-kayu itu sepertinya keras sekali sekarang. Atau mungkin kekuatanku yang sudah hilang. Si pemuda mengeluh, mengadu sama orang kaya. Si orang kaya tersenyum. Pemuda yang baik, dalam akhir-akhir ini bagaimana tidurmu? Ya, aku pokoknya harus olahraga, tidur sebentar, bangun, makan, mandi, olahraga, kerja, dan lain-lain.
Tidurmu sebentar dan tidak nyaman pastinya. Karena kamu terburu-buru untuk menyelesaikan tugas yang sebenarnya besok bisa kamu kerjakan lagi. Berarti kamu tidak menjaga kesehatanmu. Makan kamu cuman hanya nasi sama lauk yang kurang serat, tidak ada sayur, tidak ada buah. Kamu cuman ingin perutmu kenyang saja, tetapi tidak ada gizinya di situ. Si pemuda berpikir, oh iya ya, aku cuman makan nasinya sebakul, kemudian cuman pakai telur dan maunya sama ayam saja, tidak mau pakai sayur, pakai buah. Jadi dia sering mengalami kehausan, dehidrasi, cepat lelah malah, dan ngantuk. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kamu sudah pernah mempertajam kapakmu? Dia bingung. Apakah perlu Tuhan? Kan itu dari besi bagus. Tetapi ketika kapak dipakai terus-menerus, seharusnya kamu memeliharanya. Kapak itu akan tumpul ketika setiap hari kamu untuk menebang pohon. Nah, adik-adik, kita dapat belajar dari sini. Ternyata kuat saja enggak bagus loh, kuat saja, tapi harus cerdas, bijaksana. Kuat lebih bagus, tapi kuatnya seperti apa dulu? Kalau kita kuat untuk belajar, kuat untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita, kuat untuk bertahan berbicara baik, kuat untuk tidak mengeluarkan uang lebih banyak lagi atau boros. Itu namanya keren kuatnya. Kemudian kita cerdas. Anak Tuhan Yesus harus cerdas. Kita diberi kemampuan berpikir sama Tuhan. Harus memanfaatkan waktu untuk belajar. Apalagi di masa pandemi ini, belajar di rumah. Bilangnya, "Dek udah belajar, udah. Dek tugasnya udah dikirim, udah." Nah, pas terima rapot ternyata banyak tugas yang belum distorkan sama bu guru. Cuman ngegame. Nih yang baru pada seneng nih ada gamenya yang online itu yang main bareng itu. Seru ya. Tapi itu menghabiskan kuota, menghabiskan waktu. Dan lupa pasti untuk makan. Tadi pemuda tadi juga, dia kurang makan serat. Serat itu apa toh? Ada buah, ada sayur. Jangan pilih-pilih makanan. Kita harus bijaksana. Tubuh kita tidak hanya butuh nasi saja. Tetapi tubuh kita juga perlu air, perlu sayur, perlu vitamin, dan lain-lain. Jadi jangan milih-milih makanan seperti pemuda tadi. Cuman maunya ayam, telur, sama nasi aja. Ya kan? Kemudian tidur yang cukup. Jangan tidur terlalu lama juga, tidak bagus untuk tubuh kita. Kita harus bisa mengatur hidup kita dengan bijaksana. Ada waktunya tidur, ada waktunya olahraga, ada waktunya belajar, ada melakukan kegiatan-kegiatan lain. Nanti kan ada waktu untuk bermain juga. Oke? Sebagai anak Tuhan, kita harus cerdas dan bijaksana. Setuju adik-adik? Nah, yakin kita pasti bisa ketika kita mau melakukannya. Oke, kita berdoa. Bapa surga yang maha baik, terima kasih atas hari ini firman-Mu yang sungguh luar biasa mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak Kristus yang cerdas dan bijaksana. Terima kasih Tuhan, Engkau membimbing kami sampai kami ke masa depan kami yang telah Engkau sediakan. Ajari kami Bapa untuk mengatur waktu kami sebijaksana mungkin. Kuasa Roh Kudus-Mu saja Bapa yang menutup bungkus kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.